salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengar firman Tuhan malam ini, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang penuh kasih, yang memelihara hidup kami hingga saat ini. Kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan, pada malam hari ini sebelum kami beristirahat malam, kami rindu akan firman-Mu. Ya Tuhan, berfirman-Lah, sebab kami anak-anak-Mu telah mempersiapkan hati pikiran kami. Isilah kami dengan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu meneguhkan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Terpuji Engkau Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini sesuai dengan Almanak AKBP adalah dari 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 12 dan ayat pembimbing renungan dari ayat 11. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Kepada kita telah dikaruniakan hidup kekal. Banyak orang mengaku bahwa hidup hanya sementara. Ya, benar. Karena orang itu, orang bijak, akan memakai saat hidup ini dengan baik dan berguna. Di sisi lain, tidak sedikit orang berkata, asal hidup sudah cukup. Katanya, berarti tidak perlu mengisi atau memaknai hidup ini. Pemahaman ini melihat dan meyakini bahwa kehidupan manusia adalah from womb to tomb, dari kandungan ibu ke kandungan tanah alias kuburan saja. Hati-hati dengan ajaran dan pemahaman seperti ini. Dan jangan-jangan karena pemahaman inilah tidak jarang orang hanya mempersiapkan kuburan yang indah dan mahal, sementara jiwa dan perilakunya tidak terawat dengan baik. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 19 mengatakan bahwa jika hanya hidup di dunia ini saja, ya kita pengharapan hanya sebatas di sini. Sesungguhnya kita adalah yang paling malang. Dipakai kata malang, paling malang, saudara-saudaraku. Dengar sekali lagi, orang yang paling malang jika hanya di dunia ini harapannya. Jadi harusnya bagaimana? Mari kita perhatikan dengan baik. Saat ini melalui firman yang telah kita dengar tadi, kepada kita diingatkan bahwa hidup bukan sementara saja, bukan hanya sekarang dan berakhir di kuburan saja, melainkan ada hidup yang kekal, hidup yang akan dinikmati hingga selama-lamanya. Hidup kekal itu bukan hidup yang tidak mungkin dimiliki atau dihidupi oleh manusia. Walaupun ada banyak orang berpikir seperti itu, bahwa tidak mungkin kita memiliki hidup kekal katanya. Hidup kekal bukan sekadar ide seperti kata-kata filsuf, melainkan adalah hidup yang telah dimulai sejak dari dunia ini. Itulah hidup di dalam Kristus, Anak Allah. Benar bahwa hidup kekal itu tidak mungkin diraih oleh manusia dari dan oleh dirinya sendiri. Hidup kekal hanya mungkin diperoleh karena
dikaruniakan oleh Tuhan. Jadi itu adalah karunia semata kepada orang yang mau menerimanya di dalam imannya. Inilah karya besar Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menjadi manusia dan mati menggantikan manusia yang seharusnya mati karena dosa. Inilah karunia besar yang diberikan kepada orang tertentu saja. Mengapa dikatakan hanya kepada orang tertentu? Ya, sebab hanya kepada orang yang memiliki atau yang percaya kepada anak Allah saja yang menerima karunia kehidupan kekal itu. Sobat Renungan Malam Shalom, hidup kekal itu bukan soal hidup kelak saja, melainkan sudah diawali sejak sekarang dan dinikmati sejak di dunia ini. Dan itulah kehidupan kita, hidup yang bukan sampai di kuburan, melainkan sampai di surga kelak. Keberadaan kita di dunia sekarang pun adalah yang sudah beraroma dan bernuansa surga. Karena itu, mari kita nikmati awal dari kehidupan kekal itu di tengah kehidupan kita sekarang. Amin, kita berdoa. Sungguh indah Tuhan mengaruniakan hidup kekal bagi orang beriman kepada Yesus Kristus. Dan itu adalah kami sebagiannya. Terima kasih Bapa, sebab kami akan memiliki kehidupan kekal. Dan kehidupan kekal itulah yang mendorong kami, mewarnai kehidupan kami sehari-hari. Hidup kami beraroma sorga, hidup kami bernuansa sorga, bernuansa kehidupan kekal. Jadilah kami oleh kuasa-Mu, oleh Roh-Mu, orang-orang yang sudah di dalam kehidupan kekal dan menyatakannya di tengah kehidupan sehari-hari. Tuhan, kami serahkan hidup kami malam ini ke tangan-Mu. Lindungilah kami, jauhkan mara bahaya. Dan esok pagi, Tuhan, berilah kami kekuatan baru untuk boleh bekerja dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang fisiknya lemah, sakit. Tuhan, tolonglah mereka, beri kelegaan, beri keteguhan hati, pengharapan hanya kepadamu saja. Terpujilah Engkau Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.